Untuk mengatasi anak yang sedang tantrum yang kaitannya adalah dengan cara yang sangat meledak-ledak dan kita ingin melakukan sentuhan fisik sama anak tersebut, maka perhatikan bahwa pada saat anak melakukan perilaku tantrum, hal yang penting juga dilakukan oleh orang tua adalah pastikan bahwa lingkungan sekeliling anak adalah tempat yang aman. Artinya tidak akan membuat anak terluka, tidak juga membuat anak menjadi semakin parah kondisinya. Jadi singkirkan barang-barang yang bisa membuat anak-anak itu akan berdampak ke hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya di situ ada barang pecah belah, atau kemudian ada hal-hal yang bentuknya runcing dan sebagainya. Oleh karena itu, kalau ini terjadi di tempat-tempat umum atau bukan di rumah Anda, maka saat Anda melihat ada benda-benda yang di situ bisa membahayakan anak, maka Anda bisa mengajak anak atau menggiring anak ke tempat yang lebih aman. Untuk mengatasi anak yang sedang tantrum yang kaitannya adalah dengan cara yang sangat meledak-ledak dan kita ingin melakukan sentuhan fisik sama anak tersebut, maka perhatikan bahwa kita dapat memeluknya dari belakang. Jadi bukan dari depan, karena kalau dari depan kita akan kena pukul atau kena tendang buat dari si anak tersebut. Maka lakukan dari belakang pelukannya dan kemudian kita tepuk-tepuk pundaknya atau punggungnya dan kemudian kita bisa berikan suara-suara yang menenangkan kepada si anak. Misalnya, udah ya, oke tenangkan diri kamu, tenang dulu, tarik nafasnya, tenang. Relax. Nah, kata-katanya seperti itu untuk mereduce atau untuk menurunkan kadar emosi yang saat itu sedang meledak-ledak pada anak. Oh ya, sama satu lagi bahwa kalau untuk anak-anak yang tantrum itu paling jangan atau paling nggak boleh, terutama kalau tantrumnya itu manipulatif, anak itu minta sesuatu dan kita janjikan itu pada saat dia tantrum. Misalnya, aku mau mainan, terus kita bilang enggak bisa, hari ini nggak beli mainan, terus dia guling-guling. Terus kita sebagai orang tua malu dong di tempat umum guling-gulingan anaknya. Akhirnya bilang, yaudah, cepetan berdiri ya sini kita beli dah mainannya. Gitu. Nah itu paling nggak boleh. Karena next time anak akan merasa bahwa oh aku akan pakai cara ini aja. Seberapa efektif tergantung karakter mereka sih. Tergantung karakter anak, kan ada anak yang easy to warm up, ada yang difficult child kan, ada yang kayak gitu kan. Ada yang easy child gitu. Nah kalau easy child kan biasanya akan lebih mudah kan ya, karena dia kalau easy child kan anaknya juga kalaupun dia kecewa atau sedih atau marah kan dia nggak akan yang sampai meluap-luap terlalu berlebihan gitu. Tapi kalau yang anak yang difficult child, nah itu kan kayak senggol bacok gitu kan. Jadi begitu ada yang dia rasa nggak sesuai sama harapannya atau nggak sesuatu yang dia nggak inginkan terjadi, dia langsung marah-marah. Jadi balik sih sebetulnya ke karakter. Kalau efektif apa enggak, sejauh itu dilaksanakan secara konsisten, terus-menerus, dan itu juga konsisten nggak cuman dari waktu ke waktu ya, tapi konsisten antar setiap orang yang ada di lingkungan dia. Misalnya antara ayahnya, ibunya, ataupun pengasuhnya melakukan hal yang sama, nah itu akan jauh lebih efektif. Dibandingkan yang kalau sama mama dibolehin, kalau sama papa dihukum misalnya kayak gitu. Nah itu kan nggak konsisten. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.